Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Kimia Organik 1. Baiklah, kali ini kita akan melakukan percobaan yang keempat, yaitu reaksi alkohol dan fenol. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu alkohol dan fenol. Alkohol dan fenol merupakan senyawa kimia yang sama-sama mengandung gugus OH. Namun, perbedaannya di sini adalah alkohol memiliki rumus umum ROH, yang artinya R adalah alkil, sedangkan fenol adalah AROH, yang artinya aril atau cincin aromatik. Senyawa alkohol yang paling sederhana adalah metanol dan etanol, di mana metanol dan etanol biasanya kita gunakan sebagai pelarut dan reagen dalam reaksi kimia. Sedangkan fenol bisa dimanfaatkan sebagai antiseptik. Nah, untuk alkohol sendiri terbagi atas 3, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Di mana hal itu berdasarkan gugus OH terikat di atom C primer, sekunder, dan tersier. Walaupun alkohol dan fenol sama-sama mengandung gugus OH dan memiliki sifat yang sama, namun ada beberapa sifat yang berbeda. Di antaranya adalah dari segi keasaman. Fenol memiliki keasaman yang lebih tinggi daripada metanol. Kemudian dari segi kelarutan, fenol lebih suka larut dibandingkan dengan metanol atau alkohol. Nah, hampir semua alkohol larut dalam air. Hal itu berdasarkan dari rantai sampingnya. Nah, kemudian dari segi kereaktifannya, apabila kita reaksikan dengan beberapa reaksi, alkohol dan fenol akan memberikan hasil yang berbeda pula. Sebagai contoh adalah apabila kita memberikan suatu oksidator, ada alkohol akan mampu bereaksi, sedangkan fenol belum tentu bereaksi. Nah, baik, oleh karena itu di praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan yang bertujuan untuk membedakan antara alkohol dan fenol. Nah, adapun percobaan yang akan kita lakukan terdiri atas 5 percobaan. Percobaan yang pertama adalah tes kelarutan. Percobaan yang kedua adalah tes iodoforol. Yang ketiga, esterifikasi. Yang keempat, oksidasi. Dan yang kelima, reaksi menggunakan FeCl3. Bahan-bahan yang digunakan adalah etanol, 2-propanol, butanol, gliserol, fenol, I2 10% dalam KI, asam asetat glasial, asam asetat anhidrat, NaOH 10%, FeCl3, K2CR2O7 10%, H2SO4 pekat, dan Aquades. Alat yang digunakan adalah beker gelas, gelas ukur, pipet tetes, tabung reaksi, spiritus, dan kaki 3. Sampel yang akan dianalisa adalah etanol, 2-propanol, butanol, gliserol, dan fenol. Percobaan pertama, tes kelarutan dalam air.
Tes ini berfungsi untuk membedakan tingkat kelarutan alkohol primer, sekunder, tersier, dan fenol. Sampel etanol dimasukkan sebanyak 1 mili ke dalam tabung reaksi, kemudian dilanjutkan dengan 2 propanol dan sampel lainnya ke dalam tabung reaksi. Sebanyak 2 mili Aquades dimasukkan ke dalam etanol dan sambil dikocok. Lalu, ditambahkan 2 mili Aquades ke dalam 2 propanol, butanol, gliserol, dan fenol, sambil dikocok. Hasil percobaan menunjukkan etanol larut dalam air, 2 propanol larut dalam air, butanol tidak larut dalam air dan membentuk 2 lapisan, gliserol larut dalam air, dan fenol larut dalam air. Dari hasil uji kelarutan dalam air, mengapa butanol tidak larut dalam air, sedangkan sampel lainnya larut dalam air? Percobaan kedua, tes iodoforum. Tes iodoforum ini berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya gugus metil keton. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,5 mili larutan I2 dalam Ki 10%. NaOH 10% ditambahkan tetes demi tetes ke dalam tabung reaksi, kemudian sambil dikocok hingga warna coklat iodin hilang dan menjadi larutan kuning jernih. Jika larutan menjadi tidak berwarna, ditambahkan kembali I2 hingga menjadi larutan kuning jernih. Hasil percobaan menunjukkan etanol berwarna kuning jernih, 2 propanol terbentuk endapan kuning, butanol membentuk 2 lapisan, gliserol dan fenol membentuk larutan berwarna kuning jernih. Kemudian, sampel ini dipanaskan selama lebih kurang 5 menit. Hasil percobaan menunjukkan etanol dan 2 propanol membentuk endapan kuning, butanol, gliserol dan fenol tidak terbentuk endapan. Hasil positif terhadap tes iodoforum akan membentuk endapan kuning dari CHI3. Percobaan ketiga, tes esterifikasi. Tes ini bertujuan untuk mereaksikan alkohol dengan asam karboksilat menghasilkan senyawa ester yang ditandai dengan adanya bau yang khas. Sebanyak 0,5 mili asam asetat glasial dimasukkan ke dalam masing-masing sampel, lalu ditambahkan 2 tetes H2SO4 pekat. Kemudian, sampel dipanaskan pada penangas air hingga mendidih dan amati perubahan yang terjadi beserta bau yang dihasilkan. Percobaan keempat, tes oksidasi. Tes ini bertujuan untuk membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier.
Sebanyak 2 mili larutan K2CR2O7 10% dimasukkan ke dalam tabung reaksi. K2CR2O7 ini akan bertindak sebagai oksidator. Lalu, ditambahkan 1 tetes H2SO4 pekat dan dikocok secara berhati-hati. Sebanyak 3 tetes sampel ditambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi dan dipanaskan kembali. Amati perubahan yang terjadi dan bau yang dihasilkan. Dari hasil pengamatan tadi, alkohol jenis apa yang teroksidasi dan produk apakah yang terbentuk? Percobaan kelima, reaksi FeCl3. Sebanyak 1 mili sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2 mili aquades pada masing-masing tabung reaksi dan dikocok hingga homogen. Pada masing-masing tabung, ditambahkan 2 tetes FeCl3 10% dan dikocok hingga homogen. Lalu, amati perubahan warna yang terjadi. Hasil menunjukkan bahwa yang terjadi perubahan hanya untuk fenol. Hanya fenol yang bereaksi dengan FeCl. Hasil pengamatan menunjukkan bahwasanya hanya fenol yang berubah menjadi ungu atau violet. Mengapa hal ini terjadi dan apakah reaksi yang terjadi? Sekian video percobaan kali ini, dan jangan lupa pertanyaan pada video tadi dapat dijelaskan pada pembahasan ya. Jangan lupa like and subscribe video channel ini, kalau tidak potong nilai 10. Sampai jumpa di video-video praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.